Sudah jadi lurah belum? Udah, Pak. Kenapa nggak ditegur? Ini ada oknum aparat, sertifikatnya milik pribadi. Katanya, Pak. Pemilik yayasannya siapa? Bu, kenapa bangunannya sampai di tengah sungai? Itu masih dalam sertifikat. Iya, tapi kan ada aturannya. Andai kata pun itu tanah pribadi, padan sungai kan nggak boleh dibangun. Mungkin kami kurang paham. IMB-nya ada? Ada. Kok bisa IMB-nya ngasih izin? Ada. Kan harusnya nggak boleh. Ya, gimana? Jadi untuk bangunan ini kami memperoleh tanah itu memang dari awalnya sudah seperti itu. Luas tanahnya ketika beralih kepada kami itu juga tidak ada perubahan. Adapun sekarang mungkin geser itu karena abrasi kondisi Ya, tapi yang alamnya. kesananya jadi korban. Kan kalau banjir airnya ke sana. Kami itu kan ada di daerah yang keras ya. Nah itu tiap tahun itu kena abrasi. Iya. Iya. Jadi kelihatan bangunannya kelihatan di tengah sungai. Iya. Karena abrasi ke arah sini. Ya, abrasi ke sana sini. Iya. Ya, karena abrasi ke arah sini karena ini dibangun. Jadi gini, Bu, kan teorinya begini. Karena di sini ada bangunan, maka tidak bisa abrasi. Kan airnya nyentuh bangunan, ke tembok. Airnya mengikis ke samping yang tidak ada bangunannya. Jadi bangunannya menjadi menonjol. Iya. Bangunan menjadi menonjol itu karena bangunan ibu kan tidak kena abrasi. Tapi tanah yang di samping bangunan yang tidak ada bangunannya kena abrasi. Jadi ya itu sekarang jadi bangunannya kelihatan di tengah. Iya. Tuh, gitu loh. Dari dulu itu kami pas bangun itu memang masih Masih area dalam- wilayah kami gitu. Iya, tapi kan sepadan sungai. Ada sungai. Sebenarnya belum sampai ke sini dulu. Bu, setahu saya gini, ini dulu itu adalah pasum pasos untuk buang sampah di sini, ya. Nah, karena itu air itu besar, setiap banjir itu malah sampah masuk ke aliran sungai ke Citarum, dipindahlah ke sana, ya. Ya. Itu ya awal mulanya nih. Saya juga kadang-kadang waktu ibu ngebangun juga kan saya tidak tahu nih. Ya. Sudah jadi lurah belum? Udah, Pak. Kenapa nggak ditegur? Iya, ditegur, Pak. Iya, semenjak kejadian sana longsor juga saya udah mau menegur, ya enggak? Nggak dapat tegurannya mungkin ya. Hah? Kan nggak dapat Ya tanya aja lah ya. Saya sering ke sini. Gini loh, apa yang kita lakukan Pemprov, Pemda, desa kan bukan kepentingan kita. Betul. Ya, karena kan Karawang tuh langganan banjir. Kenapa Karawang langganan banjir? Karena kan daerah resapan airnya sudah nggak ada habis oleh industri, oleh bangunan, sungainya menyempit. Kita memang hari ini ingin menormalisasi sungai Bekasi, Karawang, langganan lah ya, yang daerah ini dulu mau saya rapikan. Paling nanti adalah kita negosiasi. Negosiasi itu artinya kalau bangunannya geser atau pindah, apa yang mesti dilakukan? Betul. Oh, ini kan yayasan pendidikan, kita pun tidak akan membiarkan ya. Kami kooperatif lah. Iya. Cuma solusinya seperti apa? Ya solusinya gini, karena ini kan kalau sudah bersertifikat, mau tidak mau kan harus pembebasan. Artinya pemerintah provinsi atau BPWS, Kementerian PU harus membebaskan. Ya. Kalau yang sudah bersertifikat, karena ketentuannya begitu. Ya. Nah kemudian ya bangunannya diganti. Ya. Solusinya ya paling nanti kalau sudah dibebasin, nanti geser aja. Kita bikin mesnya tidak di sepadan sungai. Kan gitu aja. Kita kan ingin tanpa banjir, pendidikan tapi berjalan. Pada yang kami agak sedikit keberatan itu tentang status ini dianggap ilegal gitu loh Pak Gubernur. Ya kalau bersertifikat sebenarnya yang salah dulu yang jual. Dulu belinya dari siapa? Ada Pak Dokter gitu yang Iya, yang salah yang jual, yang salah juga biasanya ini ada oknum aparat. Ada laut muncul tanah timbul Ya. jadi sertifikat. Ya. Sungai Ya. muncul tanah timbul jadi sertifikat. Ya. Biasanya orang desa merek. Nah, kalau kita sih konsepsinya adalah penataan aliran sungai harus berjalan, pendidikan harus berjalan. Dua-duanya harus berjalan. Artinya kan pendidikan dengan tanpa banjir kan jauh lebih enak daripada pendidikan kebanjiran.